Oke teman-teman, selamat datang di channel saya lagi, Gadget Gali. Seperti judul di video ya teman-teman, ini adalah iPad mini 2. Memang beberapa waktu yang lalu itu sempat viral ya teman-teman, iPad di harga ratusan ribu. Cuman saya memang nggak ngecek secara detail, itu tuh iPad mini 2 atau iPad biasa yang ukurannya lebih besar daripada ini ya teman-teman. Cuman di harga ratusan ribu itu mestinya sih iPad di generasi yang mirip-mirip di generasi ini teman-teman. Mungkin disclaimer dulu, untuk iPad unit saya kali ini itu bukan iPad ratusan ribu ya teman-teman. Ini saya dapat di tahun 2015. Waktu itu memang buat kuliah, jadi saya memang nggak beli iPad ini secara bekas, tapi dulu itu dapat secara baru. Tapi di marketplace Facebook itu iPad mini 2 ini masih ada yang ngejual di harga ratusan ribu teman-teman. Itu pun bukan ratusan ribu yang kecil. Ratusan ribu itu bisa 800, 900, bahkan ada yang di atas 1 juta. Dan ya karena ini pemakaian pribadi, pastinya ada minus-minus di unit ini ya teman-teman. Untuk unit saya kali ini itu minusnya ada di tombol home yang udah keras, sudah nggak berfungsi. Lalu tombol volumenya udah nggak berfungsi dan tombol powernya itu keras, nggak bisa diklik teman-teman. Langsung saja kita akan cek di bagian body. Di bagian depan kita langsung disuguhkan layar sebesar 7,9 inci teman-teman. Di atasnya ini ada kamera depan, lalu di bagian bawah di sini masih ada home button ya teman-teman. Karena memang iPad mini 2 ini di launching di Indonesia tahun 2014 dan saya dapat ini 2015, artinya sudah berumur 10 tahun ya ini untuk iPad-nya ini. Di bagian kanan di sini ada tombol volume dan ini ada shutter untuk mute ataupun kalian bisa setting untuk kunci rotasi teman-teman. Lalu di bawah di sini ada charger yang masih tipe Lightning ya. Mungkin untuk iPad sekarang itu udah tipe C, udah Type C. Lalu ada dual speaker di bawah. Di bagian atas ada tombol power dan di sini ada lubang mikrofon, lalu ada jack audio 3,5 mm. Ya, di sini masih ada jack audio 3,5 mm ya teman-teman, karena ini hitungannya iPad yang sudah berumur. Di bagian belakang kosong, lalu di bagian di samping kiri kosong, lalu di bagian belakang ini ada kamera lagi, lalu ada logo Apple dan ada tulisan iPad. Seperti itu. Untuk kondisi body ini karena pemakaian 10 tahun ya wajar ya teman-teman. Ini ada lecet, ada dent, udah nggak semulus mungkin iPad yang belum berumur 10 tahun seperti iPad ini. Bicara soal grip, iPad mini 2 ini masih enak digenggam ya teman-teman. Bisa digenggam pakai satu jari, ini juga masih enak karena layarnya ini kecil, nggak seperti iPad besar yang zaman sekarang. Contohnya iPad 10 itu kan layarnya udah besar, nggak sekecil ini teman-teman. Soal produk Apple, sebenarnya untuk pemakaian 10 tahun itu saya itu tidak menemukan suatu kekurangan yang menyebabkan experience dalam pemakaian Apple ini turun drastis ya teman-teman. Di sini memang terbukti Apple itu komitmennya luar biasa buat produknya. Untuk baterai, dia itu berkapasitas 6470 mAh dan sampai sekarang itu kalau saya tes lagi bisa tahan seharian. Memang untuk jangka waktu beberapa tahun ini iPad ini hanya nganggur ya teman-teman, karena memang sudah nggak fungsional lagi. Nanti coba kita tes. Dan untuk pengecasannya itu di 12 watt dengan waktu pengecasan kalau saya itu biasanya bisa sampai 2 jam. Layar di iPad ini merupakan sesuatu yang masih positif hingga saat ini ya teman-teman. Di layar ini spesifikasinya itu dia itu berukuran 7,9 inci seperti yang sudah saya bilang tadi. Panelnya itu IPS. Apple itu menyebutnya dengan Retina display. Untuk refresh rate sendiri, karena ini masih tergolong iPad lama, dia itu masih refresh rate-nya standar ya teman-teman di 60 Hz. Nah, untuk resolusi di sini itu termasuk tajam ya teman-teman, mengingat ini iPad 10 tahun yang lalu. Resolusinya itu ada di 2K teman-teman, dengan kerapatan 324 ppi. Mungkin untuk standar-standar tablet zaman dulu ini tuh termasuk layar yang bagus. Sampai sekarang ya teman-teman, malahan itu masih terhitung layar yang bagus. Di sisi kamera, kita awali dengan kamera depan dulu ya teman-teman. Jadi kamera depan ini punya resolusi 1,2 megapiksel dan bisa merekam video hingga resolusi HD 30 fps. Kamera belakang
Ini itu dia punya resolusi 5 megapiksel ya teman-teman, dan bisa merekam video hingga Full HD 30 fps. Kalau kamera depannya tadi kan hanya SD, kalau belakangnya bisa Full HD ya teman-teman. Untuk hasilnya sih sebenarnya cukup standar ya, tapi untuk ukuran 10 tahun yang lalu ini sudah bagus ya teman-teman. Walaupun kalau di zoom memang ada pecah-pecah seperti ini. Dan ini adalah contoh perekaman video dari iPad mini 2 ya teman-teman. Bisa dilihat di sini emang nggak ada stabilizer, jadi sangat berguncang sekali. Di sisi spesifikasi, iPad mini 2 ini menggunakan chipset Apple A7 ya. Sebagai gambaran, Apple A7 ini chipset yang sama digunakan di iPhone 5s. Tentunya masih 28 nanometer ya teman-teman, terhitung sudah sangat jadul. RAM-nya ini 1 GB dengan internal untuk yang unit saya kali ini itu 16 GB. Dan unit saya kali ini kebetulan WiFi only, jadi di belakang tadi nggak ada garis antena ya teman-teman, kalau masih ingat. Nanti coba saya tampilkan juga yang ada garis antenanya itu bedanya seperti apa. Dan internal memorinya itu sampai 128 GB untuk iPad yang tersedia. Mengingat ini tuh cuman 16 GB, jadi untuk install aplikasi sudah sangat mepet ya teman-teman, sudah nggak bisa install banyak-banyak aplikasi. Untuk OS, iPad mini 2 ini mentok di versi 12.5.7 ya, mentok di iOS 12. iOS 12 ini terakhir diperbarui di 23 Januari 2023. Untuk iOS 12.5.7 ini ya teman-teman, kalau saya searching itu dia hanya update security patch saja, karena memang iOS 12 ini udah jadul, dan juga iOS 12 ini sudah banyak aplikasi yang tidak support. Nanti coba akan kita tes yang sudah tidak support apa aja, misalnya produktivitas, sosial media, multimedia, bahkan untuk gaming. iOS 12.5.7 di iPad ini itu menggunakan penyimpanan sebesar 11 GB ya teman-teman kira-kira. Jadi untuk iPad yang 16 GB seperti unit saya kali ini sangat sempit sekali, jadi sangat tidak bisa untuk menginstal aplikasi. Pengetesan pertama untuk produktivitas ya teman-teman. Di sini saya coba install Microsoft Excel, masih bisa. Ini saya pakai template standarnya Microsoft Excel. Artinya teman-teman di sini masih bisa ngetik pakai Microsoft Excel ya. Di sini misalnya teman-teman butuh olah data atau apa, iPad ini masih bisa karena masih bisa diinstal Microsoft Excel. Microsoft yang kedua, untuk Microsoft PowerPoint di sini masih bisa teman-teman. Masih lancar juga. Ini sama seperti tadi, masih menggunakan template bawaan, bisa di slideshow juga teman-teman seperti ini. Jadi masih enak ya buat produktivitas. Microsoft yang terakhir tentunya Microsoft Word juga bisa diinstal di iPad ini. Nah, sayangnya untuk aplikasi pembuka PDF favorit saya ya ini teman-teman, untuk WPS Office dia sudah tidak bisa diinstal, dia memerlukan iOS 14 atau lebih baru. Untuk membuka PDF di iPad ini teman-teman bisa pakai Safari ya teman-teman. Safari itu browser bawaan dari iPad, dia masih support untuk membuka PDF. Ini contohnya. Kita lanjut untuk penggunaan multimedia. Nah, di sini buat teman-teman yang suka nonton di Netflix mungkin harus mengurungkan diri apabila punya iPad ini ya, karena Netflix membutuhkan iOS 17 atau lebih baru. Buat teman-teman yang mungkin nggak nonton Netflix, apakah bisa penggunaan casual buat TikTokan? Ini coba saya buka TikTok. Sebenarnya iPad ini sudah kewalahan juga ya teman-teman buka TikTok, ini terbukti sangat lama sekali. Coba kita tungguin sama-sama. Masih belum kebuka ya teman-teman, harap maklum. Nah, ini udah kebuka. Nah, ini udah kebuka. Ini buat scrolling sih bisa ya. Aduh, lemot lagi teman-teman. Buat scrolling bisa, tapi kondisinya kayak gini kalau buat scrolling TikTok. Apakah nyaman atau enggak mungkin bisa dinilai sendiri. Aplikasi YouTube, sebenarnya yang tersedia di App Store itu YouTube-nya membutuhkan iOS 15 atau lebih baru. Di sini saya bisa download menggunakan YouTube versi lama, cuman dia
masih nggak bisa, tulisannya ada update kayak gini teman-teman. Tapi ngomong-ngomong soal YouTube, teman-teman masih bisa membukanya lewat Safari ya teman-teman, dari browser bawaan iPad-nya. Tapi untuk resolusi di sini saya cek itu mentok hanya sampai 360p. Nih teman-teman. Ini sekalian kita tes speakernya ya. Tadi lupa belum ngetes speakernya. Jadi speaker di iPad ini tuh salah satu poin plus juga, speakernya bagus banget. Kayak gini suaranya teman-teman dari bawah dua. Bassnya kerasa banget teman-teman untuk speaker iPad ini. Coba kita cepetin. Buat editing bisa nggak bang? Ini saya coba download di CapCut. Bisa di-download, kompatibel juga buat iOS 12. Ini saya coba edit foto yang tadi ya teman-teman. Saya kasih musiknya kayak gini. Langsung coba kita ekspor ya teman-teman, apakah dia butuh waktu yang lama. Oke, ini bisa nge-render ya teman-teman. Oh lumayan masih bisa, tapi kok stuck ya. Oke, udah jalan, tapi ini dengan catatan videonya sangat minimalis ya teman-teman. Mungkin bisa disesuaikan juga kalau pengen ngedit di CapCut menggunakan iPad ini. Ya, CapCut tadi sudah saya uninstall dan install aplikasi yang lain. Untuk pengetesan selanjutnya, kita akan coba tes untuk sosial media. Di sini saya install Instagram, dan Instagram ini bisa login ya teman-teman. Jadi kalian bisa masuk. Cuman memang bukan Instagram yang terbaru. Lalu untuk Twitter di sini juga masih Twitter yang lama, belum X ya teman-teman, tapi di sini bisa login juga, teman-teman bisa login. Facebook sayangnya untuk Facebook dia memerlukan iOS 15 atau lebih baru. Begitupun WhatsApp Messenger ya teman-teman, dia juga memerlukan iOS 15.1 atau lebih baru. Oke, kita lanjut ke pengetesan terakhir yaitu gaming. Dengan catatan lagi, di sini saya tidak akan mencoba game yang berat-berat, tentunya untuk penyimpanannya tidak sanggup, dan rata-rata mental teman-teman. Gamenya itu force close, nanti coba kita tes ya. Kita sudah masuk game yang pertama teman-teman, buat main Subway Surf. Ini bisa dilihat ada frame drop di beberapa momen, tapi at least dia masih bisa dimainin. Kayak gini contohnya. Masih enak walaupun nggak lancar-lancar banget, tapi touchscreen di sini tentunya responsif ya, sekelas produk iPad. Seperti itu. Game kedua di sini saya download Temple Run 2, cuman di sini nggak bisa teman-teman, nge-stuck. Ini namanya bukan Temple Run lagi, tapi Temple Stop ini. Next kita coba main emulator teman-teman. Ini buat main emulator Sega Genesis, ini main Sonic masih lancar. Masih enak banget ini buat main Sonic, buat yang mau nostalgia main Sonic. Oke, kita lanjut ke tes emulator selanjutnya. Game Boy Color ini enak juga ya teman-teman, masih lancar juga dimainin. Ini saya coba main Zelda. Oh ya, ngomong-ngomong, saya emulatornya ini pakai RetroArch ya, karena saya coba emulator Delta yang cukup terkenal di App Store itu tidak kompatibel, dia butuh iOS 14. Zelda versi GBA di sini lancar juga teman-teman. Cuman dengan catatan sangat jarang terjadi sebenarnya untuk main GBA di RetroArch iPad mini 2 ini, kadang ada frame drop. Cuman jarang terjadi, hampir tidak pernah. Jadi terhitung lancar. Buat main Nintendo DS di sini saya coba Pokemon Heart Gold version. Suara sudah agak patah-patah ya teman-teman. Kita coba in-game. Di in-game Pokemon Nintendo DS terasa lemot ya, ini sudah kewalahan banget untuk main Nintendo DS, dan di bagian belakang ini sudah panas banget. Tadi kita tes berbagai macam hal karena prosesornya 28 nanometer ya, yang saya bilang di awal tadi. Ya, di sini kenapa saya nggak tes game-game umum kayak Mobile Legends, PUBG, itu karena di samping penyimpanannya yang nggak muat, itu mental juga teman-teman, force close. Seperti contohnya di PPSS PP ini, emulator PSP, dia force close. Tiba-tiba keluar lagi ke menu utama kayak gini teman-teman. Jadi saya
tidak bisa mengetes untuk game-game tersebut. Kesimpulan, sebenarnya untuk iPad di harga ratusan ribu, mungkin teman-teman bisa cek di Facebook Marketplace daerah kalian masing-masing ya. Itu sudah banyak yang tidak support. Selain di operating system dia yang masih pakai iOS 12, untuk spesifikasi dia juga sudah sangat minim. Mungkin worth it atau tidak, saya nggak tahu nih kalau teman-teman mau beli iPad ini buat apa. Mungkin kalian pengoleksi barang antik, saya juga nggak tahu. Tapi kalau memang kalian pengen banget beli iPad ini, iPad mini 2 nih khususnya, saya saranin jangan ambil yang 16 GB ya, minimal 32, karena 16 itu sudah kemakan OS itu 11 GB sendiri, teman-teman nggak bisa nginstal apapun, percuma. Dan kalian harus banyak-banyak sabar karena buka TikTok aja tadi lama banget. Buka game tadi juga beberapa ada yang mental, dan juga tentunya cek fisik juga ya teman-teman, tombol-tombolnya, terus layarnya masih oke atau enggak, cek speaker itu mungkin saran dari saya. Pertimbangkan juga buat kalian yang mau pakai seluler, karena di iPad mini 2 ini kan ada yang versi seluler, ada yang versi wifi only seperti unit saya. Kalau teman-teman butuh seluler ya silahkan coba cari di Facebook Marketplace atau di toko-toko online kesayangan kalian yang menjual versi seluler. Oke, mungkin sekian juga review iPad mini 2 ini dari saya. Like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa subscribe supaya channel kecil ini dapat terus berkembang. Yuk.